Di tengah gempuran keluarnya Poco F4 di bulan Juli ini, gue ngerasa kayak, masih mending F3 kah? Langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kenapa gue pengen ngebahas ini? Karena yang pertama, harga Poco F3 itu udah turun, alias harganya di 4 jutaan kalau kita beli second. Kayak gitu. Tapi kalau beli baru di marketplace, ya harganya masih tinggi. Sekitar 5 jutaan mungkin. Nggak masuk akal. Oke, yang pertama gue pengen bahas kelebihannya dulu nih. Kelebihannya ada Poco F3 ini udah menggunakan Snapdragon 870. Dimana chipset ini sama digunakan dengan Poco F4. Lah, Xiaomi kok ngeluarin HP baru tipe F4 tapi masih menggunakan Snapdragon 870 juga. Kenapa sih ini? Well, dengan banyaknya kelangkaan chipset di luar sana, Xiaomi mungkin masih mempertimbangkan Snapdragon 870 ini masih worth it untuk digunakan di harga 5 jutaan kayak gitu. Sedangkan untuk seri F3 juga menggunakan 870. Jadi menurut gue ini merupakan sebuah kelebihan karena harganya yang murah dan menggunakan Snapdragon 870. Yang kedua ada skor Antutunya itu sekitar 600 ribuan. Ya tentunya dengan penggunaan chipset Snapdragon 870 Antutunya di angka segitu ya. Jadi untuk main game seperti Genshin Impact, Mobile Legends, ataupun seperti PUBG itu udah enak banget. Karena 870 ya dibilang ngebut banget enggak, dibilang ketinggalan juga enggak. Dia lumayan oke banget buat chipset gaming kayak gitu. Sedangkan untuk layarnya sendiri dia udah support AMOLED 120Hz refresh rate dan juga dia sudah HDR10 plus dukung 4K tentunya. Jadi buat main game udah saling mendukung nih antara chipsetnya dan juga layarnya. Udah enak banget. Yang selanjutnya dia sudah mendukung teknologi 5G. Well, walaupun 5G masih langka di mana-mana, ya lumayan lah. Udah future proof sudah menggunakan 5G. Ketika ada operator yang sudah mencakup 5G-nya luas, dia udah bisa dipakai. Mantap. Yang selanjutnya itu ada di vibratornya. Jadi gue pakai X3 kan, terus gue upgrade ke F3. Ternyata vibratornya enak banget coy. Itu kerasa elegan banget dan kerasa premium kayak gitu. Ya nggak kalah lah kalau kita bandingin sama device kayak iPhone mungkin. Ketinggian sih. Kemudian dia juga udah support MIUI 13, udah dijamin update MIUI 13 dan juga untuk Android 12. Jadi udah enak banget, softwarenya udah mantep kayak gitu. Kita bahas banyak kelebihan nih, sedangkan kelemahannya apa? Ya kelemahannya sendiri dia yang pertama ada di bagian baterainya. Kenapa? Baterainya masih 4250 mAh dan juga masih 33 watt fast charger. Sedangkan untuk adiknya sendiri, Poco F4, dia sudah menggunakan 67 watt fast charger yang diklaim bisa ya 30 menit udah penuh. Cuman ini nggak terlalu jomplang banget karena gue merasa masih 1 jam ngisi HP cepet itu ya udah enak banget kayak gitu. Kemudian masih di sisi baterai itu gue kan beli second, jadi gue nggak tahu ya untuk pemakaian sebelumnya itu dia hardcore gaming kah, apa dia buat ngegame terus, apa dia chargingnya sampai ditinggal tidur ataukah ngapain chargernya sampai meledak, ya nggak mungkin sih. Intinya gue nggak tahu pemakaian penggunaan dia sehari-harinya kayak gitu. Jadi itu cukup dikhawatirkan akan berdampak ke pemakaian gue sendiri, dimana baterainya udah 4500, misal boros juga kan ya gue harus keluar duit lagi, spend duit buat ganti baterainya. Cuman selama gue pakai beberapa hari belakang masih oke, masih enak, baterainya nggak terlalu boros banget kayak gitu. Yang selanjutnya karena gue beli second, jadi gue pastiin ganti chargernya dulu karena sayang juga kalau pakai charger bawaan, kabelnya udah buluk gitu kan. Nah gue beli Acmic nih, kabelnya juga kuat, ini tahan lah, pokoknya keren banget. Buat kalian yang beli device second, gue sarankan buat ya masih mending ganti kabelnya aja kayak gitu, karena sayang banget kalau kabel orinya rusak kan, kalau dijual lagi ntar harganya turun jauh kayak gitu. Yang selanjutnya ada di sisi kamera. Ya kenapa di sisi kamera? Karena Poco F4 sendiri udah menggunakan kameranya itu dia udah ada OIS nya, sedangkan Poco F3 sendiri dia nggak ada OIS. Jadi ketika kita ngerekam, tangan kita handshake yang lumayan parah itu nggak bisa ngetolong ya.
Jadi menurut gue ini adalah sebuah kelemahan di Poco F3. Well, langsung aja kita tes penggunaan kameranya di kehidupan sehari-hari. Let's go. Oke, ini tes kamera ya. 1080 60 fps. Kayaknya lebih stabil yang 30 fps ya ini. Ini kayak jitter nggak sih? Oke, ini 4K 60 fps, enggak, 30 fps. Dibandingkan sendiri saja. Oke, ini kamera depan. Ini input langsung dari mic HP-nya. Oke. Kita membelakangi matahari, coba. Tuh, matahari di sana. Wah, masih kelihatan jelas. Kalau di HP sih ini silau ya. Nggak tahu. Tapi ini anteng sih. Ya lumayan anteng sih, bagus. Dan ternyata ada mode 60 fps-nya. Cuman apakah lebih stabil? Kayaknya lebih shaky ya. Lebih shaky yang ini. Kesimpulannya, apakah Poco F3 ini layak beli? Menurut gue sih masih layak ya. Apabila teman-teman nyarinya di marketplace second dan tahu barangnya dengan kondisi bagus di harga 4 jutaan. Yang 6128 itu di sekitar 4 jutaan kalau di marketplace. Cuman kalau teman-teman dapat harga 5 juta, well masih mending langsung aja beli Poco F4. Well, di harga segitu 4 juta itu kita udah dapat Snapdragon 870, sedangkan di saingannya sendiri di anak perusahaan yang sama yaitu di Xiaomi Redmi, dia cuman mendapatkan Snapdragon yang di bawahnya, dan tentunya dia masih seri 700 di angka 4 jutaan, yaitu Redmi Note 11 Pro 5G. Panjang banget namanya. Seperti itulah kesimpulannya. Jadi silakan kalau yang mau beli, cari aja di marketplace, untung-untung dapat di harga 3 jutaan, itu worth it banget kayak gitu. Seperti itulah video kali ini. Bila kalian mau komen-komen, silahkan komen aja di bawah, sharing-sharing. Kita diskusi di bawah kayak gitu. Kalau kalian suka video kayak gini, tinggal di like aja, share ke teman-teman kalian, bebas, terserah apalah mau lu. Gue Adi, pamit undur diri. Adios.